sikap, dan yang mempengaruhi sikap. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Sikap adalah suatu organisasi abadi dari proses motivasi, emosi, dan kognitif yang berkaitan dengan beberapa aspek dari lingkungan kita. Maksudnya ini adalah kecenderungan belajar untuk menggapai secara konsisten yang menguntungkan dan tidak menguntungkan sehubungan dengan objek tertentu. Jadi, dengan demikian sikap itu adalah cara orang lain berpikir, merasa, dan bertindak terhadap beberapa aspeknya atau lingkungannya seperti toko retail, program televisi, atau produk. Sikap mempunyai 4 fungsi utama. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi pengetahuan, di mana sikap ini mempunyai fungsi sebagai sarana pengorganisasian keyakinan tentang objek atau kegiatan seperti belanja atau pemilihan merek. Sikap ini mungkin akurat atau ada juga yang tidak akurat dengan adanya tanggapan yang realitas objektif. Tapi, sikap pada kenyataannya sering tidak menentukan perilaku. It's magic. Fungsi yang kedua adalah fungsi nilai ekspresif, yaitu sikap ini terbentuk dan berfungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai sentral individu dan self-concept. Jadi dengan demikian, konsep yang menghargai alam dan bias hidup dalam lingkungan cenderung mengembangkan sikap tentang produk dan kegiatan yang konsisten dengan nilai tersebut. Konsumen ini cenderung untuk mendukung inisiatif perlindungan lingkungan. Pagi. Hai. Pagi Mona. Pagi Nek. Dah ya Nek? Dah. Terima kasih. Baru ya tinggal di sini. Ini Mona Nek. Aku cuma pakai lotion baru kok. Pasti deh dengan formula baru dan parfum baru. Pasti terasa berani. Fungsi yang ketiga itu adalah fungsi utilitarian. Pengertiannya itu, fungsi ini didasarkan pada persyaratan instrumental, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Orang cenderung untuk membentuk sikap yang menguntungkan terhadap objek atau kegiatan yang bermanfaat dan sikap yang negatif terhadap mereka yang tidak. Di sini pemasar sering menjadikan imbalan dan mengiklankan dan melakukan pengujian produk yang luas untuk memastikan produk yang memang bermanfaat.
Pakai Excel Click. Cukup satu klik, dapat banyak aplikasi jejaring sosial, banyak solusi buat gaul sepuasnya. Mawar, maafin Marwan ya. Mawar, maafin Marwan ya. Mawar, maafin aku ya. XL, selangkah lebih maju. Fungsi yang keempat itu adalah fungsi pertahanan ego. Di sini orang-orang membentuk dan menggunakan sikap untuk membela ego mereka dan image mereka terhadap ancaman dan kekurangan mereka. Wis lah, percaya aku, temenan iki. Selanjutnya itu sikap memiliki beberapa komponen, di mana komponen pertama itu adalah komponen kognitif. Komponen ini terdiri dari keyakinan seseorang konsumen tentang suatu objek. Komponen yang kedua adalah komponen afektif, yaitu perasaan atau reaksi emosional terhadap suatu objek. Komponen yang ketiga adalah komponen perilaku. Komponen perilaku ini adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara tertentu terhadap suatu objek atau kegiatan. Komponen yang terakhir itu adalah komponen konsistensi, yaitu teknik pemasaran pada akhirnya berkaitan dengan mempengaruhi perilaku konsumen, tapi seringkali sulit untuk mempengaruhi perilaku secara langsung. Pemasar pada umumnya tidak dapat secara langsung mempengaruhi konsumen untuk membeli, menggunakan, atau merekomendasikan produk mereka. Namun, konsumen akan sering terpengaruh terhadap sales atau iklan.